Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita masih akan membahas tentang lampiran, lampiran dari sebuah proposal penelitian atau proposal skripsi. Nah, pada pertemuan ini kita khusus bicara tentang sistematika laporan penelitian, sistematika laporan penelitian, atau disebut juga gitu dengan rencana daftar isi skripsi. Ini nanti ada dua pertemuan. Pada kali ini itu akan bicara khusus gitu ya, kita akan menyampaikan aspek-aspek yang terkait dengan sistematika laporan penelitian dan juga rencana daftar isi skripsi. Kemudian pada pertemuan kelima nanti tetap kita akan bicara tentang sistematika laporan penelitian atau rencana daftar isi skripsi, tetapi lebih ditekankan kepada presentasi. Jadi Anda nanti akan pertemuan kelima itu akan ada yang presentasi mungkin separuh gitu dari peserta atau dari mahasiswa di kelas ini itu akan mempresentasikan rencana daftar isi skripsi yang sudah dibuat. Karena itu nanti setelah selesainya Anda menyimak video ini, maka Anda, karena video ini kan hanya 15 menit, setelah itu selebihnya Anda harus menyusun sistematika laporan penelitiannya. Jangan beranjak dulu, silakan disusun jangan menunggu kemudian pulang keluar dari menyimak video learning ini kemudian Anda tidak berbuat apa-apa, tapi tolong disusun sebagai PR Anda. Oke. Ini yang bagian pertama gitu. Apa yang perlu dipertimbangkan adalah di dalam menyusun laporan penelitian, sistematika laporan ini Anda harus melihat kembali proposal yang sudah disusun oleh Anda. Jadi karena sistematika hasil laporan penelitian ini memang diambilkan dari sana, tapi hanya bab-babnya saja. Komponen-komponen atau sub-subbab proposal itu. Contohnya adalah misalnya di bagian ada pendahuluan Di situ kan ada latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Isinya dibuang, nggak perlu dipakai. Jadi yang diambil hanya judul-judul babnya itu. Kemudian ada tinjauan pustaka dan kerangka teori kan gitu kan. Nah itu nanti diisi pokok-pokoknya aja. Tinjauan pustaka seterusnya. Kemudian yang ketiga bagian metode penelitian, yang keempat bagian hasil dan pembahasan karena untuk skripsi ini yang nomor 4 ini penting harus ada. Kemudian yang kelima adalah bagian penutup. Dari bab-bab yang ada dalam sistematika bahasan atau daftar isi ini ada bab-bab terpenting. Apa itu? Yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang itu di dalam proposal belum ada. Nanti ada contohnya di bawah Anda tinggal. Nah ini contoh sistematika laporan penelitian atau rencana daftar isi skripsi. Mulai dari halaman formalitas dulu. Nah ini. Ditulis saja ini contohnya nanti halaman judul dan sebagainya. Tinggal Anda ambil ini template aja. Terus masih terus dalam satu halaman. Ini paling hanya 1,5 halaman sudah cukup.
Nah, ini setelah ini namanya halaman formalitas ya. Namanya halaman formalitas. Halaman formalitas itu terdiri halaman judul, nota dinas, pemisahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Itu semuanya disebut dengan, sekali lagi, halaman formalitas. Oke, nah berikutnya diteruskan. Nah, ini bab 1 ya. Tuh. Bab 1 pendahuluan, hanya begini aja isinya. Latar belakang masalah, B pokok dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Selesai. Bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka teori. A tinjauan pustaka itu tidak perlu ada rinciannya, cukup aja begitu tinjauan pustaka. Kemudian B, nah ini yang B ini yang kerangka teori ini ada apa namanya, ada rinciannya. Satu misalnya kan di dalam proposal itu kan misalnya konsepnya terkait gitu dengan religiositas dan disiplin, ya toh. Nah, di sini nomor 1 apa namanya dituliskan kan dalam kerangka teori itu dalam proposal nanti ada religiositas, 1 religiositas, ya toh. Kalau misalnya mau ditambahkan A pengertian religiositas, B faktor apa namanya unsur-unsur religiositas, yang ketiga faktor yang berpengaruh terhadap religiositas. Selesai, isinya nggak usah diikutkan ya. Kemudian nomor 2 disiplin, atau A pengertian disiplin apa, B faktor-faktor yang menyebabkan kedisiplinan, ketiga akibat dari melaksanakan disiplin. Hanya begitu aja ya. Sub-sub judul 1, 2 ya seperti ini. 1, 2, 3 ini disesuaikan dengan sub-sub bab atau nomor yang ada di dalam kerangka teori di proposal ya. Ini hanya contoh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian ya. Apa itu ya, itu ada 6 itu ya, pendekatan dan jenis penelitian, operasionalisasi konsep, C misalnya ada kalau penelitian kuantitatif ada variabel dan indikator penelitian kan. Kemudian D teknik pengumpul data. Kemudian yang kelima ada kredibilitas penelitian kalau penelitian kualitatif, atau validitas dan reliabilitas instrumen kalau untuk penelitian kuantitatif. Masih ingat ya pada waktu semester kemarin. Kemudian yang kelima adalah analisis data, seperti itu. Nah, yang keempat ini hasil dan pembahasan. Kemudian penutup, bab 5, penutup A kesimpulan, B saran-saran. Ini nanti bisa dilihat lagi, misalnya contohnya itu di dalam buku panduan skripsi prodi ya. Mohon dengan hormat, semuanya sudah harus memiliki apa namanya buku panduan skripsi prodi ya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bab 4 ini, karena memang ini belum ada di dalam proposal. Dan ini sangat-sangat penting. Lihat contoh ya, dan seterusnya seperti ini. Contohnya ini. Oh, nanti, bentar. Setelah penutup itu ada daftar pustaka. Kemudian ada lampiran ya. Nah, ini contoh. Kalau contoh 1 ini terkait dengan bab 4 ya, hasil dan pembahasa. Ini khusus untuk penelitian yang lokasinya berupa lembaga ya, lembaga. Nanti ada sekolah, ada pertanyaan-pertanyaan khusus sendiri berbeda. Kemudian untuk daerah RT, RW, dusun, kecamatan, kelurahan ya, itu sendiri ya, aspek-aspek yang kita jangankan. Kalau ini khusus lembaga, ingat itu yang warna merah itu ya, tolong diperhatikan. Kalau lokasi Anda itu berupa lembaga, tapi ini berupa apa namanya, cebongan itu apa namanya, lembaga pemasyarakatan ya. Ini contohnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua untuk hasil dan pembahasan sekali lagi ya, untuk mengisi ini ya. Ini loh.
Nanti di sini ada A, B, C, 1 dan sini ya. Sesuaikan dengan di sini diisi. Nah, ini ya. Jadi ini untuk penelitian yang lokasinya lembaga. Tapi khusus di sini lembaga pemasyarakatan. Ada kan organisasi juga lah itu. Agak berbeda sedikit nanti mestinya. Nanti silakan Anda kalau memangnya organisasinya apa tanyakan ya. Mungkin pada pertemuan kelima besok. Kalau ada kesulitan. Kemudian ini berikutnya adalah jadi jumlah sub-sub bab B ini ya. B, C, maaf ya. Ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Ya, kalau tujuan penelitian Anda itu ada 3, maka selain gambaran umum, itu di situ pasti ada B, C, D. Jadi ini tujuan penelitian yang pertama, ini tujuan penelitian yang kedua, D-nya untuk penelitian, tujuan penelitian yang ketiga. Gampang ini saya kira ya. Oke. Kemudian kalau ini lebih banyak lagi. Cara menyusun bab 4 di dalam sistematika laporan penelitian atau rencana isi skripsi Anda, hasil dan pembahasan untuk penelitian yang lokasinya berupa daerah. Daerah itu bisa RT sampai tingkat kabupaten sampai provinsi. Contohnya seperti ini pakem ini ya. A ini pakem. Sudah nggak bisa berubah. Tapi mungkin Anda bisa menambahkan, boleh. Tapi nggak bisa dikurangi. Khusus bab 4 hasil dan pembahasan yang lokasinya itu berupa daerah, nomor A itu pakem, sama dengan juga yang organisasi tadi ya. Ini A itu pakem. B dan C dan seterusnya itu disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Begitu juga yang ini juga A itu pakem. Ya, ini sudah harus diikuti. Tapi yang B, kemudian C atau mungkin D atau E itu disesuaikan dengan tema penelitian Anda serta tujuan penelitian Anda. Kalau tujuan penelitian Anda hanya ada 2, maka di sini hanya terdiri dari B dan C. Ya, di sini nanti misalnya. Ya. Tapi kalau penelitian Anda tujuannya itu ada 3, maka berarti ada B, C, dan D. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi nih, yang warna merah diperhatikan ya ini. Jumlah sub-sub bab huruf B, C, dan seterusnya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda yang sudah ada di proposal itu. Oke ya. Berikutnya adalah bab 4 hasil dan pembahasan kalau lokasinya berupa sekolah atau perguruan tinggi. Ya. Nah, ini. Yang nomor A ini pakem. Nggak bisa dirubah. Bisa ditambahkan boleh, monggo. Tetapi kemudian yang B atau C atau D, jumlah subbab B dan C dan seterusnya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Kalau penelitian Anda itu tujuannya ada 3, berarti di sini ada B, ada C, ada D. Ya. Kalau penelitian Anda tujuannya hanya ada 2, berarti B dan C yang di sini ya. Oke. Ya. Oke. Yang keempat, contoh 4. Ini terkait dengan penelitian Anda itu berupa penelitian pustaka, misal meneliti tentang film, meneliti tentang novel atau buku. Maka nomor A ini ya, ini pakem. Ya, umum ini sifatnya. Kemudian B ini, nah ini B juga pakem, sinopsis ya, tolong ini. Jadi kalau untuk Anda penelitian pustaka, misal tentang film, nah itu berarti profil sutradaranya atau apalah namanya. Kemudian yang kedua sinopsisnya, sinopsis film, novel atau bukunya itu isinya seperti apa. Nah, yang berikutnya C, D dan seterusnya itu kalau disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda, ya sama seperti yang tadi itu. Oke, ya. Jadi besok kalau Anda setelah
pelaksanaan setelah menyimak video ini, ya, Anda masih punya tugas untuk menyusun dengan mengikuti terhadap cara-cara, terutama yang bab 4 ya, bab 4 hasil dan pembahasan di sini, ya. Itu yang harus mengikuti terhadap apakah model 1, model 2, 3 atau 4, disesuaikan dengan lokasi penelitian Anda, ya. Oke. Tapi nanti kalau Anda usahakan gitu untuk bisa menyusunnya, kemudian pada pertemuan kelima nanti itu kita akan berikan contoh presentasi. Anda ada yang presentasi ya, ada yang presentasi. Kemudian saya akan melakukan review, ya toh, apa yang harus diperbaiki sehingga itu dapat dicontoh oleh teman-temannya yang lain. Saya harapkan ketua kelas gitu juga untuk melakukan koordinasi. Kalau paling tidak ketua kelas lah kita memberikan contoh untuk presentasi pertama. Ya, begitu ya saya kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.